Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, Bapak minta kepada anak Bapak, Bayu, membawakan doa. Terima kasih kepada anak Bapak yang bernama Bayu, telah membawakan doa untuk menimbulkan rasa semangat nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3, ya. Selesai. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Bapak ingatkan kembali lagi, sering keluar rumah, selalu jaga diri, jaga jarak, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan ya nak. Padahal tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, masuklah kita pembelajaran kita pada pagi-pagi ini. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman dan aman. Ini telah merupakan contoh buktinya. Tahukah kamu? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wancana di bawah ini. Pengkristalan artinya perubahan wujud benda dari cair menjadi gumpalan kristal. Bapak yang menjelaskan ya. Bacaan tersebut telah dijelaskan bagaimana seorang petani dalam proses atau membuat garam. Kalian bisa mengamati apa yang dilakukan oleh petani garam. Kira-kira bagaimanakah proses pembuatan garam? Proses pembuatan garam dimulai dengan pembuatan tambak-tambak, kemudian melakukan penyulingan air laut untuk dialirkan ke tambak yang telah dibuat, lalu jemurlah air laut pada tambak tersebut agar menguap. Apabila kita menginginkan gumpalan garam mengumpal tebal, maka airnya ditambah lagi. Setelah itu, tunggulah selama kurang lebih dari 210 hari agar bisa menghasilkan garam yang sempurna. Kemudian garam siap dipanen dan dijual ke pabrik untuk ditambah yang namanya zat iodium. Mereka membuat garam. Pembuatan garam merupakan memanfaatkan salah satu jenis perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda yang menyerupai kristal, berupa kristalan garam. Biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Ayo anak Bapak, Riansa, baca cara pembuatan gulali. Asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan. 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, dan sate. Cara membuat: campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml matang, kemudian tambahkan warna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panas api sedang. Terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Ya, itulah cara membuat gulali. Jadi dalam pembuatan gulali tadi terdapat perubahan wujud dari benda padat menjadi cair, setelah itu menjadi membeku. Jadi di sini ada Bapak membuatlah kalimat dengan kata berikut. 1. Menguap. Boleh dibuat kalimatnya menjadi air dididihkan akan menguap membentuk uap.
Wujud perubahan wujud dari beku ke cair disebut meleleh. Menyublin kapur baru itu akan menyulir jika dibiarkan. Membeku. Air akan membeku jika berada di suhu 0 derajat. Padat. Benda padat bisa berubah bentuk. Mencair. Mencair adalah proses terjadi kutub selat utara pada bagian es. Gas. Benda yang terkadang berbau dan tak terlihat adalah air. Hati-hati dengan belajar yang memiliki tingkat pinggiran tinggi. 9. Membeku. Air akan membeku jika berada di suhu 0 derajat. Proses pembuatan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Dalam membuat gulali, kalian bisa menerapkan bersama kakak dan adik bersatu, termasuk dengan kakak dan adiknya anggota keluarga yang lain agar cara membuat gulali itu lebih asik. Jadi masuklah kita pelajaran PPK-nya nak. Tadi pengamati. Siti tinggal di desa, masyarakat desa tempat tinggalnya rukun dan damai. Tercipta hidup rukun dan damai. Damai dan berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimanakah lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Di situ ada Bapak beri contoh. Kita sesama tetangga harus selalu bersikap saling bersatu dan membantu. Sesama tetangga kita harus rukun, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga, saling menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjenguknya, bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah, saling bergotong royong membersihkan lingkungan, berbagi makanan dengan tetangga, rukun dengan tetangga, damai dan aman. Itulah kita sama tetangga. Jadi anak-anak Bapak, di sini kita sudah akhiri pelajaran kita. Di link WhatsApp grup sudah Bapak kasih soal. Selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. 2 jam dari pembelajaran selesai. Bapak tunggu jawaban dari soal yang Bapak beri di link grup di WhatsApp grup ya nak. Nah, jadi sebelum kita menyudahi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa, berbayu. Ya, terima kasih kepada anak Bayu telah membacakan doa. Sekian dan terima kasih. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.